Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali lagi mempertemukan kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali lagi mengkaji, mempelajari kisah-kisah para sahabat pada playlist di channel YouTube MZT Malang Raya, di playlist kisah sahabat. Di dalam video kali ini kita melanjutkan daripada kisah sahabat Suraqah bin Malik, yang mana pada video sebelumnya kita sudah mengenal asal muasal dari manakah Suraqah bin Malik, dan sampailah kita pada potongan kisah di mana Suraqah bin Malik sudah sangat bernafsu, sangat menginginkan hadiah yang sudah disayembarakan dan disiapkan oleh kaum kafir Quraisy yang sejumlah 100 onta pilihan terbaik, 100 onta terbaik dari kalangan kaum kafir Quraisy yang dihadiahkan bagi mereka yang mampu menangkap dan membawa Nabi Muhammad beserta Sayyidina Abu Bakar ataupun menunjukkan lokasi mereka di mana mereka berada, beliau berdua berada, kepada kaum kafir Quraisy sehingga mereka bisa menangkap Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Di tengah perjalanan, ketika Suraqah bin Malik sudah mendekati Rasulullah, 3 kali berusaha mendekati Rasulullah. Suraqah bin Malik yang sudah lengkap dengan pakaian perangnya, peralatan perangnya, baju perangnya, demi hanya untuk menangkap Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar yang tidak membawa perlengkapan peperangan sedikit pun, kecuali hanya membawa perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali berusaha mendekati, dia selalu tersungkur, kudanya selalu terjatuh, di mana hal yang dia alami ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pada kejadian setelah Suraqah bin Malik mendekati Rasulullah dengan pelan-pelan, ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sudah ada pada jarak pandang yang ideal untuk dipanah, belum terlalu dekat, sehingga tatkala Suraqah bin Malik mengarahkan anak panahnya kepada Rasulullah, datanglah tiupan angin yang besar sehingga keluar asap dan debu yang menghalangi pandangan Suraqah bin Malik. Kemudian Suraqah bin Malik juga terpaku, tangannya kaku, tidak bisa dia gerakkan, dan tidak cukup di situ. Sampai kudanya pun, kaki dari kuda tersebut, kuda yang dia tunggangi, kuda terbaik yang ada di kaumnya, tertanam dan tertancap di dalam tanah sehingga kuda tersebut tidak bisa bergerak sama sekali dan Suraqah pun tidak bisa bergerak sama sekali. Sehingga mengalami kejadian tersebut, apa yang dia rasakan, Suraqah memanggil-manggil, "Ya hadani, ya hadani, wahai 2 orang yang ada di hadapanku, tolonglah aku, tolonglah aku." Dengan teriakan yang luar biasa sehingga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang dan mendapati di situ ada Suraqah bin Malik tidak bisa bergerak, dan kaki daripada kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik ini tertanam di dalam tanah. Kemudian Suraqah mengatakan, "Ud'u li rabbakuma." Doakan aku kepada Tuhanmu. Doakan aku agar aku bisa bergerak, doakan aku agar bisa keluar dari timbunan tanah ini. Sehingga didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didoakan, Rasulullah ditanya oleh Rasulullah, "Apa maksudmu? Apa keinginanmu sehingga kau mempersiapkan dirimu seperti ini?" "Awalnya aku ingin menangkap kalian berdua, menangkap Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi sekarang aku tidak ingin." Dibiarkanlah Rasulullah berjalan. Namun ketika Rasulullah berjalan, setelah mendapati agak jauh, Rasulullah di dalam hatinya timbul lagi keinginan untuk mendapatkan 100 onta tadi, sayembara dari kaum kafir Quraisy. Sehingga Suraqah berniat membusur ataupun bahkan memanah dan menyerang Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika keinginan itu muncul dari hati Suraqah, kembali lagi Suraqah tidak bisa bergerak dan kudanya tiba-tiba kakinya terperosok hingga tertanam di dalam tanah tersebut. Setelah itu Suraqah kembali lagi berteriak-teriak meminta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah dengan hati beliau yang lembut, seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya, kepada sesama manusia, kembali lagi Rasulullah mendatangi Suraqah dan mendoakan
dan mendoakan Suraqah agar dia terbebas dari ketidakberdayaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Sehingga Suraqah pun bisa bangkit dan kudanya pun bisa keluar dari tanah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Suraqah, "Ya Rasulullah, aku tahu bahwasannya engkau memang benar-benar nabi. Engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Dengan apa yang aku lihat dan aku dapati ini, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu Suraqah menawarkan perbekalan, pakaian perang, dan apapun yang dia bawa dari kuda, pakaian perang dan peralatan perangnya dibawa untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Malana bihajah ila apa yang engkau bawa. Kami tidak butuh terhadap apa yang engkau tawarkan, perbekalanmu dan pakaian perangmu." Selanjutnya, kemudian Suraqah sebelum berpisah dengan Rasulullah, kemudian apa yang engkau minta wahai Nabi Muhammad? Apa yang engkau butuhkan Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Aku tidak membutuhkan apa-apa. Kami, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan satu penunjuk jalan ini, aku tidak membutuhkan apa-apa. Hanya aku minta kepada engkau wahai Suraqah, kau kembalikan orang-orang yang akan lewat jalan sini, yang berusaha mencari kami, engkau kembalikan mereka. Kau tolak kaummu dan katakan bahwasannya kami sudah jauh dan tidak lewat jalan yang engkau lalui ini." Kata Suraqah bin Malik, "Itu urusan mudah wahai Nabi Muhammad, itu urusan Rasulullah. Jaminanku, ucapanku pegang wahai Rasulullah, engkau tidak akan menemukan gangguan di belakangku ini, dan aku akan mengembalikan siapapun orang-orang yang aku temui yang berusaha mencari engkau." Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW ingin melanjutkan perjalanan dan Suraqah pun berjanji akan menjaga jalur yang dia lewati ini dan menjaga Rasulullah dari keinginan orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggil Suraqah sebelum beliau berpisah. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Suraqah, "Wa kaifa bika ya Suraqah idza labista siwar Kisra?" Menurutmu wahai Suraqah, bagaimana jikalau engkau akan menggunakan jubah, mengenakan mahkota dan memakai gelang daripada Raja Kisra? Raja Kisra ini adalah raja Persia yang saat itu memiliki kekuatan penuh, kekuatan besar. Raja-raja Persia, kita mengenal di sejarah Bizantium bahwasanya di saat Rasulullah hidup di zaman sekitar abad ke-7 Masehi, di situ dunia dikuasai oleh dua kerajaan, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini yang dipimpin oleh Raja Kisra. Dan Rasulullah memberikan isyarat bahwasannya Suraqah bin Malik suatu saat dia akan mengenakan jubah, mengenakan mahkota dan mengenakan gelang daripada Raja Kisra tersebut. Suraqah bertanya seakan-akan tidak yakin, "Ya Rasulullah, Kisra bin Hurmuz, raja yang saat itu memimpin, yang terkenal ke seantero penjuru dunia, Kisra bin Hurmuz, apakah yang kau maksud itu Kisra bin Hurmuz, raja yang saat ini memimpin?" Qala na'am, jawab Rasulullah, "Iya." Tentu jawab Suraqah, "Aku siap untuk dan aku mau untuk memakainya Rasulullah." Tapi saat itu Islam belum berkembang. Umat Islam belum sampai tuntas hijrah ke kota Madinah, yang mana saat itu abad ke-8 Hijriah. Dan hingga akhirnya ucapan Rasulullah itu selalu dikenang dan terngiang-ngiang dalam pikiran Suraqah bin Malik. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota Madinah dan sampai di kota Madinah, dan Suraqah pun kembali ke kota Mekah dan menolak dan mengembalikan orang-orang yang ingin melalui jalur tersebut dan mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak dia temukan. Tidak ada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, dan dia mengatakan kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah sepertinya sudah jauh meninggalkan kita. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu dan Suraqah merasa
bahwasanya Rasulullah sudah sampai ke kota Madinah dan mendengarkan, mencari kabar Rasulullah sudah tenang dan sampai di kota Madinah, hingga akhirnya Suraqah mengatakan kepada Abu Jahal yang saat itu memimpin, menjadi salah satu pemimpin dari kalangan kafir Quraisy, dia mengatakan bahwasanya sebetulnya aku berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, namun saat itu aku tidak mampu untuk menyerangnya dan tidak bisa untuk mengucapkan kepada kalian di mana Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Kemudian oleh Abu Jahal dicaci, dia maki habis-habisan, dihina oleh seluruh kaum kafir Quraisy, utamanya para pemimpin-pemimpinnya, dan mengatakan bahwasanya Suraqah bin Malik adalah salah satu pengecut, penakut yang tidak berani menghadapi satu sama lainnya. Namun Suraqah mengatakan, dan dia melantunkan syair, Aba Hakam wallahi law kunta syahidan li amri la amri jawadi idzasuhu qawaimuhu. Wahai Abu Hakam, yang dimaksud adalah Abu Jahal, wallahi demi Allah, jikalau engkau menyaksikan apa yang aku rasakan, idzasuhu qawaimu, tatkala kudaku kakinya tertanam di dalam tanah tanpa ada sebab apapun, alimta walam tashkuk bi anna Muhammadan rasulun bi burhanin faman dza yuqawimuhu. Engkau akan tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya, dan engkau tidak akan mampu menolak kejadian tersebut. Sehingga singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu Rasulullah berada di kota Madinah, setelah 8 tahun Rasulullah hijrah di kota Madinah, hingga datanglah momen Fathu Makkah. Momen Fathu Makkah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun, yang mana di salah satu golongan kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, salah satunya adalah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat masuk ke kota Mekah dengan damai, dengan tenang, tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Sehingga seluruh kaum kafir Quraisy yang dulunya sombong, yang dulunya dengan santainya, dengan kejinya menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah dan mencari-cari Rasulullah, ingin membunuhnya, tetapi kita lihat dan kita temui bahwasanya saat Fathu Makkah, saat pembebasan kota Mekah, Rasulullah tidak ingin membalas sedikit pun, dan ini memang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahwasanya jangan sampai ada pertumpahan darah sedikit pun ketika kita membebaskan kota Mekah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengelilingi kota Mekah, Suraqah dengan bangganya, dengan gembiranya, inilah hari yang dia nanti-nantikan, di mana dia bisa mengumumkan keislamannya, di mana dia bisa menjelaskan, menyebarkan, menunjukkan keislamannya di hadapan orang-orang. Sehingga Suraqah dengan membawa surat yang jaminan dari Rasulullah SAW, di mana dia dulu ketika bertemu dengan Rasulullah, dia meminta jaminan kepada Rasulullah, yang mana surat jaminan itu ditulis langsung ditandatangani oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat dulu ketika Rasulullah hendak ditangkap oleh Suraqah bin Malik. Namun Rasulullah berada di penjagaan yang sangat ketat dari kaum Ansor, sehingga ketika Suraqah berusaha ingin masuk, dia dipukuli oleh sahabat Ansor, jangan sampai mendekat kepada Rasulullah. Kemudian sehingga tidak sampai dekat dengan Rasulullah, Suraqah berteriak-teriak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza kitabi minka. Ya Rasulullah, ini jaminanku dari engkau Rasulullah, ini jaminanku, di mana saat dulu aku hendak menangkapmu, engkau memberikan jaminan bahwasanya ketika aku masuk Islam engkau akan menjaminku. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udnu hadza yaumun faiz wa hadza yaumun bir. Mendekat kamu Suraqah, mendekat, biarkan Suraqah mendekat. Biarkan Suraqah mendekat kepadaku. Ini adalah hari penuh kebaikan. Ini hari berbahagia, ini adalah hari kemenangan. Tidak ada pertumpahan darah di sini. Dan Rasulullah mengucapkan dengan sifat kenabiannya dan dikenang di seantero seluruh dunia hingga saat ini, pada momen Fathu Makkah di mana dulu Rasulullah dicaci, dihina, disakiti, ketika Rasulullah mampu untuk menguasai kota Mekah,
kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari lisan beliau yang sangat indah dan sangat mulia, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, bebaslah kalian, fa antumut tulaqa, maka kalian sudah merdeka, kalian bebas, kalian boleh melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Sehingga dengan ucapan tersebut berbondong-bondonglah kaum kafir Quraisy yang dulunya membenci Rasulullah dan para sahabatnya, berbondong-bondong masuk pada Islam. Sehingga cerita waktu pun berlalu dan hanya beberapa bulan dari Fathu Makkah, sekitar 2 tahun lebih, dan bisa hitungan bulan yang masih dekat, tibalah saat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Suraqah sangat-sangat salah satu orang yang sangat bersedih. Tentunya seluruh sahabat mereka sangat bersedih. Tapi ada salah satu momen, suatu ingatan yang mengena pada diri Suraqah bin Malik, di mana dia belum bisa membantu banyak. Dia menyesal kenapa tidak dari dulu-dulu saja. Dan dia teringat di mana saat dia dulu demi 100 onta dia ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia saat ini mengatakan, wallahi la nauqad dunya, meskipun seluruh onta yang ada di dunia ini diberikan kepadaku, maka hal tersebut tidaklah lebih aku hargai, tidaklah lebih aku inginkan daripada sepucuk kuku daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat rasa cinta, mahabbah yang sudah dia temukan, Suraqah temukan, mahabbah kepada Rasulullah sudah menghilangkan rasa cintanya kepada seluruh dunia dan seisinya. Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, sudah berpindah kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Suraqah pun terus memperjuangkan Islam hingga zaman Sayyidina Abu Bakar, hingga Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Di saat zaman Sayyidina Umar Al-Faruq, Islam berkembang pesat, berkembang ke seluruh mancanegara di sekitar-sekitar Jazirah Arab, hingga akhirnya umat Islam yang dipimpin oleh salah satu jenderalnya, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, mampu mengalahkan saat itu daripada negara-negara bagian dari Persia, hingga memberikan laporan kepada Sayyidina Umar siap untuk menyerang kerajaan Persia yang berada di pusat kota Irak. Hingga akhirnya biqadarillah, bifadlillah, kerajaan Persia yang sudah bertahan ribuan tahun tersebut mampu dikalahkan oleh pasukan Islam hingga ditaklukkan oleh Islam, hingga mereka berada di bawah pemerintahan khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika kemenangan itu, kaum muslimin membawa banyak ghanimah, harta rampasan perang. Apa yang mereka dapatkan dari kerajaan-kerajaan Persia, istana Persia, mereka bawa ke kota Madinah, yang mana kota Madinah saat itu menjadi pusat kepemimpinan, pusat pemerintahan khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam. Hingga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas membawa seluruh harta rampasan perang yang beliau dapatkan di kerajaan Persia. Dan dari sekian banyak harta rampasan perang tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab disodori oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu perlengkapan daripada Raja Kisra bin Hurmuz, Raja Persia tersebut. Lengkap mulai dari mahkota, dari jubahnya, mulai dari kalungnya, selendangnya, hingga gelangnya, sepatunya, sabuknya, gamisnya, seluruh apa yang dipakai oleh Kisra bin Hurmuz, Raja Persia saat itu, dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hingga bahkan singgasananya pun. Sehingga melihat harta rampasan perang yang begitu banyak, dan kemudian apa yang dipakai oleh Kisra bin Hurmuz, Sayyidina Umar bin Khattab ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau teringat, ya Allah, Engkau tidak berikan harta-harta ini, emas seluruhnya ini, apapun yang dipakai oleh Kisra, tidak Engkau berikan kepada manusia yang paling Engkau cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau juga tidak memberikannya kepada Sayyidina Abu Bakar,
kekasihnya Rasulullah, sahabat Rasulullah, manusia paling afdal setelah para nabi. Selanjutnya, saat ini engkau memberikan keistimewaan ini kepadaku, aku begitu takut ingin memakainya. Dan ini adalah hak yang lebih pantas dipakai oleh kaum muslimin, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab sama sekali tidak memakai apa yang ada di hadapan beliau. Sehingga Sayyidina Ali pun beliau mengingatkan dan menjawab kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, engkau adalah pemimpin yang adil, engkau adalah pemimpin yang wara, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau takut, engkau memiliki rasa iffah, engkau memiliki sebuah sifat yang menjaga dirimu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebetulnya itu tidak haram. Ketika engkau menjaga dirimu, maka umatmu, rakyatmu menjaga diri mereka. Tapi tatkala engkau lalai, engkau boros, dan engkau menikmati harta duniawi, maka rakyatmu juga akan menikmati harta duniawi. Diingatkan seperti itu oleh Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kepada apa yang beliau ada di hadapan beliau tadi, mulai dari jubah, mulai dari mahkota, singgasana, kalung, permata, perhiasan, gelang, dan apapun dari pakaian Kisra, beliau memanggil Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikirannya, wa kaifa bika ya Suraqah idza labista siwara Kisra, yang diucapkan puluhan tahun saat lalu, di mana saat Suraqah berangan-angan ingin membunuh Rasulullah, saat ini ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi, benar-benar menjadi kenyataan, di mana saat itu kerajaan Persia begitu gagah, begitu kokoh, begitu besar untuk ditaklukkan. Tapi saat ini jubah yang dipakai oleh Kisra bin Hurmuz, mahkota yang disandang oleh Kisra raja Persia, gelang dan seluruh pakaian kebanggaan yang dipakai dulunya oleh Kisra, sesuai kenyataan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, saat ini dipakai oleh Suraqah bin Malik. Dan mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, Suraqah, engkau telah diucapkan dan didoakan oleh Rasulullah telah akan memakai pakaian Kisra bin Hurmuz. Dan saat ini ucapan Rasulullah sudah menjadi kenyataan. Dan kata Sayyidina Umar, maka harta rampasan perang, emas apapun ini seluruhnya untuk Baitul Mal, untuk kaum muslimin. Itulah ma'asyiral muslimin, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kisah sekelumit daripada kisah Suraqah bin Malik, yang mana dulunya dia sangat berkeinginan ingin membunuh Rasulullah, tetapi begitu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keindahan Rasulullah, bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana mulianya hati Rasulullah, bagaimana indahnya budi pekerti Rasulullah, hingga Suraqah yang tadinya ingin membunuh Rasulullah demi 100 onta, sehingga dia mengatakan, wallahi, demi Allah, meskipun seluruh onta di dunia diberikan kepadaku, aku tidak akan rela untuk menyakiti seujung kuku daripada kukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan mahabbah, diberikan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga mendapatkan cinta dan perhatian daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita istiqomah untuk terus bisa mempelajari ilmu-ilmu agama, dan juga kita khususnya lewat playlist kali ini, playlist kisah sahabat Nabi, kita mempelajari biografi sejarah sahabat Nabi, bagaimana rasa cinta mereka, bagaimana mereka mengikuti Rasulullah, sehingga kita pun bisa meniru perilaku apa yang dicontohkan oleh beliau-beliau, sehingga kita betul-betul maksimal dalam mencintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada video selanjutnya untuk mempelajari kisah-kisah sahabat yang lainnya. Wallahu musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.